kegiatan NU yang ada di lingkungan RT 09. Mohon doa supaya dengan semua nanti koordinasi dengan Pak RT pengurus NU-nya agar dibentuk perwakilan pengurus dari RT 09 dan juga RT-RT yang lain yang belum ada, agar Mekarsari Makmur ini kedepannya pengurusnya merata di semua RT dengan tujuan ketika kegiatan itu berada di RT tersebut ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Bapak Ibu hadirin hadirat yang saya muliakan, oleh karenanya kaitannya dengan thalabul ilmi, sering saya sampaikan bahwa Hadratus Syekh Simbah Kyai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, ini salah satu tujuan mulia beliau mendirikan NU itu agar di desa-desa, di kampung-kampung, di musola-musola ila yaumil qiyamah tetap ada taklim wa ta'allum, tetap ada pengajian. Itu tujuan mulianya. Oleh karenanya NU itu adalah thalabul ilmi, ngaji. Tentang ini, untuk menyemangati kita semua, Rasulullah Muhammad SAW itu pernah perintah kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Artinya beliau Rasulullah juga perintah kepada kita umatnya ila yaumil qiyamah. Dalam sebuah hadis Rasul berkata, qala alaihi salatu wassalam, ya Abu Dzar, la anta huwa fata'allama baban min kitabillah. Seandainya kamu mau keluar rumah untuk menuju majelis ilmu, di majelis ilmu itu kamu hanya mendapat satu bab tentang ilmu. Jenengan hadir jam 8, nanti pulang jam setengah 11, selama 2 jam setengah yang masuk yang jenengan paham cuma satu bab tentang ilmu. Maka kata Rasul, khairun laka min antusolliya min ataroknatin. Itu lebih baik buat kamu daripada kamu sholat sunnah 100 rakaat. Ibu-ibu pernah sholat sunnah 100 rakaat? Belum gitu. Sholat tarawih aja yang 20 tambah witir 3 masih sering bolong-bolong gitu. Lah ini kata Rasul, jenengan keluar dari rumah menuju pengajian, duduk, kemudian pahamnya cuma satu ilmu, satu bab, itu lebih baik daripada jenengan dengklak-dengkluk sholat sunnah 100 rakaat. Terus lanjutkan hadisnya, wala adwa fata'allama baban minal ilmi umila bihi awlam yakmal. Lah ini menjadi penyakitnya wong Sungai Bahar. Kadang-kadang diajak ngaji, ayo belok ngaji. Pengajian di mana? Di Musola An-Nur RT 9. Allah kok bolak-balik ngaji. Itu lihat tetangga kita. Dia BKMT yang ngaji, ada pengajian mingguan ngaji, muslimah fatayatan ngaji, tapi kelakuannya naudzubillah min dzalik. Enten sing ngoten niku. Itu loh, lihat tetangga kita rajin sholat, rajin ngaji, pengajian di mana saja dia hadir, tapi ucapannya, lisannya sering menyakiti tetangganya. Lain. Artinya rajin ngaji, tapi ilmu yang didapat belum mendapat hidayah dari Allah untuk bisa mengamalkan. Lah Rasulullah ini tahu penyakit umatnya di tahun 2023 ini. Rasulullah 1400 tahun yang lalu sudah memprediksi. Oleh karenanya dalam hadisnya beliau perintah kepada sahabat Abu Dzar, perintah kepada kita semua
ketika kamu keluar dari rumah menuju majelis ilmu, setelah mendengarkan pengajian, keterangan-keterangan tentang agama, terus kamu paham, terus pulang, sesampainya di rumah kamu belum bisa mengamalkan. Kan sering ngoten ibu nggih. Paham, tahu, tapi masih berat untuk mengamalkan. Apa kata Rasul? Khairun laka min antusolliya al-faraqatin. Itu lebih baik buat kamu daripada kamu sholat sunnah 1000 rakaat. Kalau yang pertama tadi cuma 100, ini 1000. Bagi siapa? Bagi orang yang mau berangkat niat ngaji, setelah paham belum diberi pertolongan oleh Allah untuk bisa mengamalkan. Yang seperti itu saja lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Terus lanjutkan hadisnya yang terakhir. Rasul bersabda, "Man ta'allama baban minal ilmi liyu'alliman nas utiya lahu sawabu sab'ina nabiyyan." Barang siapa yang berangkat ngaji, kemudian mendapatkan ilmu, kemudian ditular-tularkan kepada yang lainnya, atau murad dari hadis ini, maksud dari hadis ini bisa diartikan, barang siapa yang mau menyediakan fasilitas, yang fasilitas tersebut digunakan untuk taklim wa ta'alum, digunakan untuk ngaji tolabul ilmi, contohnya sing gelar tikar, yang menyiapkan sound system, ibu-ibu yang membuat kue, yang mempersiapkan tempat yang mana tempat itu dijadikan tempat ngaji, siapapun apapun bentuknya, maka kata Rasul, yaitu utiya lahu sawabu sab'ina nabiyyan, oleh Allah akan diberi pahala seperti pahala yang Allah berikan kepada 70 nabi. Luar biasa ini pahalanya ya. Rakyat menggelar tikar, gelar karpet, menyediakan air minum. Di samping duduk ngaji dapat pahala, kita juga ikut mensukseskan acara pengajian juga diberi pahala seperti yang Allah berikan kepada 70 nabi. Ini hadis-hadis motivasi untuk kita semua agar tetap istiqomah ngaji. Saat ini kula tak ngaji babakan atau bab yaitu tentang adabul masajid atau tata krama adab kita dengan masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Al-masajidu buyutullah. Masjid ini ada dua kategori. Ada masjid biasa, kemudian ada masjid jami. Biasanya kalau di Jawa itu masjid yang biasa itu 3 untuk Jumatan. Kalau masjid jami itu digunakan untuk Jumatan. Dan itu kedudukan masjid walaupun digunakan untuk Jumatan atau tidak, kedudukan masjid di hadapan Allah sama-sama mulianya. Oleh karenanya di sini dikatakan al-masajidu buyutullah. Masjid-masjid yang ada itu adalah rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun masjidnya itu sederhana, oleh karenanya Sayyidina Ali pernah mengatakan, barang siapa yang mau menginfakkan hartanya untuk membangun sebuah masjid, walaupun masjidnya ini bentuknya seperti rumah burung, berarti kan istilah jelek banget ini. Walaupun masjid yang dibuat itu bentuknya seperti rumah burung,
maka dia akan dibuatkan rumah oleh Allah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kalau dibuatkan rumah di surganya Allah, berarti kita akan menempati rumah itu dan kita akan dimasukkan surga. Alhamdulillah. Selanjutnya man uliqa wa man uliqa qalbuhu biha adallahu Allahu fi dhillihi yaumal qiyamah. Ini sesuai dengan hadis. Barang siapa setiap orang muslim atau muslimah yang hatinya terpaut dengan masjid, jadi ketika keluar dari masjid ingat masjid lagi, keluar dari masjid ingat masjid lagi, maka di sini dikatakan adallahu fi dhillihi yaumal qiyamah. Nanti ketika hari kiamat matahari didekatkan satu jengkal di atas kepala kita, panasnya luar biasa. Orang-orang yang hatinya terpaut dengan masjid akan diberi perlindungan iuk-iuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya fayulabu al-masyu ilaiha bisyaqin ma'asakinati wal waqar. Terus tata krama kita ketika akan berjalan menuju majlis, baik itu menuju masjid, baik itu sholat jamaah, sholat Jumat, atau kegiatan pengajian di masjid tersebut, maka di sini dianjurkan fayut labul masyu ilaiha bisyaqin ma'asakinah. Harus berangkat dengan hati yang semangat. Bapak-bapak kira-kira semangat Jumat, semangat untuk Nah ini adabnya ketika kita menuju masjid itu harus sama dengan kita menuju Toge Korea mau ambil gajian. Semangat. Jadi ketika kita akan Jumat, semangat pakai pakaian yang terbaik, pakai minyak wangi, semangat kalau perlu berangkatnya lebih awal. Ma'as sakinati serta anteng. Artinya di perjalanan menuju masjid ini jangan sampai, kalau bisa, ini hanya anjuran, kalau bisa jangan sampai ngobrol, jangan sampai mampir-mampir. Tujuannya ke masjid langsung menuju masjid. Terus wal-waqar ini bahasa Jawa kunonya adalah jatmiko. Jatmiko itu ya menjaga diri untuk tidak terlalu disibukkan dalam perjalanan menuju masjid, disibukkan oleh hal-hal yang tidak bermanfaat. Terus selanjutnya wadukuluha bil yumna ma'a tamhidil na'laihi khorijaha. Jadi ketika masuk ke dalam masjid ini berarti diawali dari teras. Kalau bisa melangkahkan kaki ke teras masjid, ini yang pertama diletakkan, diangkat adalah kaki kanan. Sudah, kemudian terasnya itu contoh agak panjang. Ketika akan masuk ke ruangan inti masjid, ini juga usahakan kaki kanan. Terus waqaulu inda dukhul, ketika masuk masjid itu ada doanya, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah kepada kami, kepada saya, yaitu pintu-pintu rahmatmu. Jadi masuk masjid pakai kaki kanan. Setelah masuk kita disunahkan untuk sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat, terus duduk. Ketika mulai duduk diniatkan iktikaf. Nawaitul iktikafa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala, atau nawaitul iktikafa lillahi ta'ala. Setelah kita niat iktikaf, kita duduk itu saja sudah mendapat pahala.
taslimu walau kholal masjidu minan nas. Ketika kita masuk masjid, tadi di sini dianjurkan memakai kaki kanan terlebih dahulu. Jika di dalam masjid itu ada orang, yang orang itu dimungkinkan bisa menjawab salam kita, maka kita disunahkan mengucapkan salam. Tapi seandainya di dalam masjid itu orang yang ada di dalam masjid tidak dimungkinkan menjawab salam, maka kita salamnya dalam hati saja. Paham ya? Jangan sampai di dalam masjid itu orang lagi sholat semua kita salam assalamualaikum. Padahal mengucapkan salam itu hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Nah ini yang berat. Oleh karenanya kita yang pertama mau mengucapkan salam harus lihat-lihat situasi dan kondisinya. Dan di sini dijelaskan walau khola masjid, walaupun masjid itu sama sekali tidak ada orang, itu kita tetap disunahkan mengucapkan salam. Contoh jenengan marbot masjid, mau masuk masjid, masjid kosong, tidak ada orang satupun, ini tetap disunahkan mengucapkan salam. Alasannya li'annahu la yakhlu minal jin wal malaikah. Masjid itu tidak sepi dari jin dan malaikat. Jadi besok dicoba, jangan masuk masjid pertama kali blas tidak ada orang satupun, jajal sing bakal salam. Jajal tenang orang masukin kain jadi jero masjid jin malaikat tak salam assalamualaikum dilalah dijawab tenang mesti main sampai biar lele ngetes. Lah karena jin dan malaikat ini adalah makhluk gaib, salamnya dilirik mawon, tidak perlu keras. Itu sunnah. Kemudian selanjutnya wal julusu biniyati tabarruk, setelah sholat sunnah tahiyatul masjid kemudian duduk dengan niat tabarruk wal muraqabatullah wal isal dzikrihi, dan menghadapkan hatinya kepada Allah dan lebih banyak zikir kepada Allah. Kemudian wahab sunnah si'ani syahwat, mencegah diri dari segala keinginan-keinginan yang bersifat duniawi. Kemudian wajibina belum husumah, menjauhi perdebatan. Oleh karenanya paling ideal kalau ada rapat musyawarah pengurus DKM itu usahakan di teras masjid, di serambi, jangan di ruangan masjid inti. Itu bukan larangan, bukan haram, bukan. Cuma ini ada tolong promo bentuk penghormatan kita pada rumahnya Allah. Kita bertamu masuk ke rumahnya Allah, masa kita ribut? Kita berdebat tentang sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan Allah. Contoh, saya dan Mas Novi bertamu ke rumah Pak Amir. Sesampainya di ruang tamu Pak Amir sudah duduk di hadapan saya dan Mas Novi, tapi saya sama Mas Novi ribut sendiri, ngobrol sendiri. Mas Amir tidak saya gubris. Kira-kira saya juga kecewa atau tidak? Kecewa. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya rumah. Jadi ketika kita masuk masjid, niatkan zikir, niatkan taqarrub ila Allah. Tapi kalau ada terpaksanya rapat harus di dalam masjid atau di pojokan, tetap boleh, tidak haram, akan tetapi harus dijaga dalam segi perdebatan, terus kemudian tukar argumen, usulan, ini harus benar-benar dijaga. Tapi paling aman itu di teras atau di serambi. Terus wa'ala yang takila min makanihi illa li hajatin. Kemudian kalau sudah niat itikaf di dalam masjid,
sebelum selesai waktunya belum niat pulang, maka di situ jangan meninggalkan tempat kecuali memang ada hajat atau keperluan yang penting. Contoh ambil air wudhu atau buang hadas. Terus wa'ala yusida dolatan, dilarang mencari barang hilang di dalam masjid. Dan ini sing paling repot. Jadi jenengan pakai cincin emas atau kalung emas terus masuk masjid pengajian, terus di situ kok keluar dari masjid bilang, oh berarti cincin saya hilang di dalam masjid. Jenengan masuk ke dalam masjid, niatnya hanya untuk di sini adalah yusida dolatan, niatnya hanya untuk mencari barang yang hilang. Ini menurut tata krama atau adab itu tidak boleh. Jadi artinya kalau memang barang itu hilang di dalam masjid, apakah harus diikhlaskan begitu saja? Tidak, pasti nanti ada orang lain yang nemu. Kalau nemu secara otomatis dia tidak niat mencari, ini boleh. Tapi kalau masuk ke dalam masjid niatnya mencari barang hilang, ini menurut tata krama tentang masjid ini tidak boleh. Terus wa'ala yarfa'a sawtahu bihamdatil musallin, kita tidak boleh mengeraskan suara kita jika ada orang yang sedang sholat, walaupun itu bacaan Al-Quran. Ini yang sering terjadi. Kadang teman-teman kita ini baca Quran api, baca Quran sekeras-kerasnya, sementara di dalam masjid itu ada orang yang sedang sholat. Saya pernah numpang sholat di masjid daerah Serincang, mau ke kecamatan Taman Rajo itu saya pernah. Itu saya sholat maghrib jam 7 malam, mampir di situ, ada orang tua, orang sepuh membaca Quran keras. Nah, ketika saya jamaah sama teman saya Mas Bisri dan Mas Arifin mulai jamaah Allahu Akbar, dia tahu langsung hilang suaranya. Berarti orang tua ini tahu tata kramanya ketika membaca Quran di dalam masjid. Ketika ada orang sholat, maka harus menurunkan suaranya. Ini tidak ada hubungannya dengan hal haram, gitu. Oh, berarti baca Quran kalau ada orang sholat haram? Tidak, saya tidak membahas halal haram. Ini tata krama ada. Terus wa'ala yamurra baina aydihim, tidak boleh berjalan di depan orang yang sedang sholat. Batasannya adalah batas sujud. Contoh dengan sujud di sini, lewat di sananya telah sujud itu boleh. Yang tidak boleh yaitu di area sujud. Oleh karenanya paling bagus kalau tidak ada sajadah, kita membawa tanda diletakkan mulai tanda itu sampai kaki kita, berarti tidak boleh untuk lalu lintas. Bahkan dalam keterangan kitab yang lain, kalau memang ada orang lewat sudah dikasih batas, kok ngeyel lewat, kita berhak untuk meninju, mendorongnya. Itu boleh. Ketika sholat, itu boleh. Tapi orang kayak dulu batal sholatnya. Satu gerakan saja. Nah, karena ketika sholat 3 gerakan berturut-turut yang bersifat fitriyah akan membatalkan sholat. Jangan gatel, kok gatelnya di sini, kok garunya gini, batal sholatnya. Ketika Allah akan gini, pipinya gatel, plek, 1 gerakan. Ini yang gerak jari. Walaupun 1001 gerakan, sholat jenengan tidak batal. Terus dikembalikan lagi setelah selesai katanya, plek, 1 gerakan lagi. Yang dihitung 2 adalah gerakan yang berturut-turut. Kalau gerakan itu banyak tapi tidak berturut-turut, tetap dihitung 1.
Contoh kalau mau garuk pakai seluruh anggota tangan ini biar tidak batal sholatnya, dari plek harus diselingi dengan tumakninah. Kira-kira tahan kurang. Sing paling efektif ya plek wis sak marene ngene iki. Kalau jari ini mau gerak-gerak seberapa pun boleh, tapi satu jari, terserah jari yang mana saja. Ojo sampai ngeten. Nah, nggih. Ini wa alla yamurra baina aydihim. Kemudian wa alla yastahila bi sunnatin. Lebih-lebih kalau pas Jumatan khotib sedang khotbah, kita jangan disibukkan dengan bermain. Artinya bermain dengan bawa tasbih, terus bulanan tasbih, itu ya juga bermain, Terus kemudian kalau jenengan bawa sajadah ya gambari manuk karo Ka'bah, terus di lurut-lurut kayak ini nggak boleh. Makanya ketika di dalam masjid ini diusahakan memakai pakaian yang polos. Kalau tidak polos, kalau bisa jangan yang bergambar atau ada tulisannya. Jangan sampai kita sholat Jumat di barisan kedua, barisan yang pertama pakai kaos partai. Jangan lupa coblos. Kita ketika membaca surah Al-Fatihah, ketika melihat tulisan itu, angan-angan kita pasti membaca. Yakin, mungkin apa betul? Walaupun tidak terucapkan oleh lisan, pasti moco. Sholat ditakoni, Mas Sofi, kaos nanti sangat mau nomor biru, mesti ngerti, karena mata melihat. Jadi makanya kita masih itu saling menjaga. Pakai baju batik juga masih boleh, pakai baju yang lain warna apapun boleh. Yang penting jangan bergambar atau bertulisan. Terus wa alla yaqulu fi kalami ahli dunya liyaslama min al-wa'idi al-wa'idi. Ketika di dalam masjid jangan membicarakan tentang hal-hal yang bersifat duniawi. Kalau menghitung uang nopo infak masjid, uang sedekah jariyah, itu sekedar obrolannya terkait uang itu boleh. Jangan sampai jenengan ngitung uang kotak di dalam masjid kalau ngobrol masalah nopo kasus tonggo, ngobrol masalah utang tonggo, jangan sampai ngobrol masalah rencana bangun rumah ukurannya sekian, jangan. Jangan sampai membicarakan hal dunia di dalam masjid. Kalau mas boten haram, cuma kalau ini adabnya, karena itu rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, wa idza arada al-khuruja uliba minhu al-bad'u bil yusra. Ketika sudah selesai keluar ibadah di dalam masjid, ketika akan keluar maka dahulukan kaki kiri, dahulukan kaki kiri. Terus wa ayadu'aha ala dhuhri naqlaihi. Keluar dari ruangan inti masjid ke teras pakai kaki kiri. Itu belum ketemu sandal lagi, belum ketemu sandal. Nanti terus menghabiskan ruangan teras, mau injak sandal, itu usahakan kaki kiri dulu yang injak sandal. Tapi jangan langsung dipakai sandalnya. Sandal keluar dari masjid, kaki kiri dulu menginjak sandal. Tapi sandal itu sakno kaki kiri itu tidak. Setelah itu disusul oleh kaki kanan memakai sandal. Artinya keluar dari masjid menggunakan kaki kiri, memakai sandal menggunakan kaki kanan terlebih dahulu. Saya dipahami ya. Untuk lebih mudahnya kalau sandal itu di depan teras, kita nunggu, kita balik dulu, itu lebih mudah. Tapi ya boleh tersusun berkisi kita rumah apa-apa kan itu sunah awal. Adabnya seperti itu.
bunyi Allahumma inni as'aluka min fadlika. Ketika keluar dari masjid, doanya adalah Allahumma inni as'aluka min fadlika, memohon kepada Allah tentang anugerah yang Allah berikan untuk masjid. Semoga luber kepada kita yang telah mendatangi masjid. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, inna buyuti fi ardil masajid. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, inna buyuti fil ardil masajid. Jadi rumah-rumahku yang ada di dunia ini adalah masjid. Masjid itu rumahnya Allah. Wa inna zuwari fiha umatha. Dan orang-orang yang datang masuk ke dalam masjid dengan tata krama, dengan adab, mereka adalah orang-orang yang meramaikan masjid. Fatuba li'abdin taqaharu fi baitihi summa zaroni fi baiti fa'akun al-mazuri ayyuki mazairohu. Dalam hadis qudsi Allah menyarankan kalau bisa ambil air wudhu di rumah, kemudian beribadah di dalam masjid. Jadi kalau kita berangkat ke masjid itu usahakan wudhunya di rumah. Kalaupun perut kita lagi nggak enak, di tengah jalan kok kita kentut, nanti sampai masjid wudhu lagi nggak apa-apa. Yang penting niatkan dari rumah untuk bersuci ketika pertama kali melangkahkan kaki menuju masjid. Karena yang seperti ini janji Allah dalam hadis qudsi, fahakun alal nazuri ayukri mazairohu. Dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang terakhir hadis dari sahabat Anas, Kaul dari sahabat Anas bin Malik, man asroja fi masjidin sirojan lam tazalil malaikatu wa hamalatul arsi tasdalbiruna min adana dalikal masjid. Barang siapa yang menerangi masjid, kata sahabat Anas, barang siapa yang menerangi masjid. Kalau zaman dahulu kan bawa lampu dari rumah ditaruh di masjid. Kalau zaman saya kecil masih aja dulu pakai lampu petromak itu dipomori rumah di delet masjid. Mau jam 12 pagi balik sebelum subuh pomornya boleh masjid kuning. Kalau zaman sekarang dari caranya bagaimana? Yo melok bayar listriknya masjid. Ikut membayar listriknya masjid untuk penerangan. Kata sahabat Anas, tastalbiru lahu adama fi dalikal masjid dohu. Selama yang disumbangkan untuk penerangan itu masih ada, maka dia dimintakan ampun oleh malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bisa dipahami ini tokoh kromo ada tentang masjid. Tujuannya masjid kita yang bagus-bagus ini ketika kita kunjungi ini kita mendapat pahala yang lebih karena kita memakai tata krama atau adab. Dan saya malah khawatir dari masjid kami dan dengan sholat dan tidak fokuskin. Saya pernah sholat itu di Masjid Nabawi pas keluar kemarin, jadi sempat hidupnya alam dari mungkin-mungkin kok api kan, nah ini kadang terganggu dengan keindahan. Tapi yang terpenting ketika masuk masjid niat atau niat itikaf. Ketika mata kita mulai lari ke sana, kita kembalikan lagi. Pikiran kita lari ke sana, kita kembalikan lagi. Itulah cara kita untuk menjaga diri kita untuk tetap fokus sesuai dengan yang diharapkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini Allah sampai malam banget. Semoga menjadi ilmu yang manfaat untuk kita semua. Amin. Demikian banyak kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Lailatul Istimewa nanti di bulan Januari memasuki 2024 dan seterusnya, semoga semakin banyak yang hadir, semakin barokah. Amin.
Kita doakan juga Mekarsari Makmur telah melaksanakan pesta demokrasi. Alhamdulillah adem ayem kalau saya lihat dari desa tetangga nih. Karena kemarin ada salah satu desa itu yang agak memanas, ada kaitannya juga dengan NU. Akhirnya kemarin malam Sabtu saya selesaikan, alhamdulillah bisa. Dan alhamdulillah Mekarsari ini suasananya tetap dingin. Kita doakan semoga apa yang telah diperbuat oleh Pak Kades yang telah akan berakhir masa jabatannya semoga menjadi amal jariah beliau. Kita doakan juga Kades yang akan datang semoga diberi kekuatan lahir batin, sehat walafiat, bisa membawa Mekarsari Makmur menjadi desa yang lebih baik lagi, bisa bersinergi dengan Nahdlatul Ulama, dengan agama kita. Apapun yang ada di desa Mekarsari Makmur bisa dipayungi oleh beliau. Semoga semua itu menjadikan keberkahan tersendiri untuk Mekarsari Makmur. Amin ya rabbal alamin. Demikian, banyak kekurangan kegelapan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.